Christine terlihat bingung saat bangun tidur tanpa sehelai busana pun. Apalagi ada seorang pria yang masih terlelap di sampingnya. Pria yang sama sekali tidak dikenal oleh Christine. Kemudian ia masuk ke dalam kamar mandi. Di dalam sana ia mendapati banyak foto dirinya terpampang bersama dengan pria tadi. Pria itu ternyata bernama Ben yang menyebut dirinya sebagai suami Christine. Melihat Ben yang sudah tampak menunggunya, Christine lalu bertanya, "Siapakah Ben?" Selanjutnya, Ben menunjukkan kepada Christine sebuah album foto lama mereka. Ben memberitahu bila mereka bertemu di masa akhir perkuliahan. Ben kemudian juga menunjukkan beberapa catatan di papan tulis yang akan membantu Christine dalam menjalani kegiatan hariannya. Ben memberitahu bahwa hari itu adalah anniversary pernikahan mereka. Ben berencana akan membawa Christine nanti malam setelah pulang kerja. Setelah Ben pergi, Christine tampak masih kebingungan, apalagi saat ia melihat ada memar di salah satu pipinya. Tak berselang lama, suara telepon berdering. Seorang pria mengaku bernama Dr. Nash, dokter yang merawat Christine selama ini. Nash memberitahu bahwa ingatan Christine sudah mengalami progres yang cukup baik. Nash lalu meminta Christine untuk membuka lemari bajunya dan mencari sebuah kotak sepatu. Di sana Christine terlihat menemukan kamera. Lalu Nash menyuruh Christine untuk menonton video pada kamera tersebut. Diceritakan 2 minggu sebelumnya, Dr. Nash terlihat menjemput Christine dan akan membawa Christine ke kantornya. Nash dan Christine melakukan semuanya tanpa sepengetahuan Ben. Nash mengatakan bahwa ia melihat Christine di sebuah taman. Seseorang telah merujuknya untuk datang kepada Dr. Nash. Nash tampak memberi Christine sebuah kamera, di mana Christine bisa membuat catatan visual dengan kamera tersebut. Hal itu dilakukan untuk membantu Christine mengetahui ingatannya di hari sebelumnya. Nash kemudian menjelaskan bahwa 10 tahun lalu Christine ditemukan di sebuah kawasan industri dan menurut medis luka di kepala Christine seperti akibat pukulan yang dilakukan berulang kali. Tentu saja Christine terkejut dengan informasi tersebut. Tidak ada yang tahu pelakunya kecuali Christine sendiri dan sekarang Christine harus berusaha mencari ingatan itu. Nash meminta Christine untuk tidak memberitahu perihal kamera tersebut kepada Ben karena kamera itu kini menjadi buku harian Christine dan Dr. Nash akan menghubungi Christine setiap pagi untuk mengingatkan keberadaan kamera tersebut setelah Ben berangkat kerja. Selanjutnya di kamar mandi, terlihat Christine sedang membuat catatan visual pertamanya tentang kejadian-kejadian yang Christine alami hari itu. Belum selesai merekam, tiba-tiba terdengar suara Ben mendatangi Christine. Christine terbangun dengan tidak memiliki ingatan apapun dan setiap hari Ben akan menunjukkan album foto dan memberitahu Christine mengapa ia mengalami amnesia. Saat itu Ben meminta Christine untuk berdiam diri di rumah saja, tapi Christine menolaknya. "Aku akan merasa bosan bila melakukannya," ucap Christine. Kemudian Christine terlihat bertemu dengan Dr. Nash seperti hari-hari sebelumnya. Christine bertanya-tanya apa yang suaminya sembunyikan. Mengapa Ben menutupi peristiwa penyerangan Christine dan malah memberitahu istrinya itu bahwa Christine mengalami kecelakaan mobil. Selanjutnya terlihat Nash membawa Christine ke tempat di mana 10 tahun lalu Christine ditemukan.
Mengetahui dirinya ditemukan dalam keadaan telanjang dan hanya ditutupi spray dari sebuah hotel, Christine merasa bingung. Untuk apa ia menginap di hotel sedangkan rumahnya saja tak jauh dari sana? Nes juga memberitahu bahwa saat Christine ditemukan, terdapat indikasi jika Christine baru saja melakukan hubungan seksual. Namun tak ada DNA yang tertinggal di tubuh Christine saat itu, sehingga membuat polisi tidak dapat mencari pelakunya. Christine lalu bertanya apakah ia korban pemerkosaan. Tak ada tanda-tanda kekerasan seksual di tubuh Christine, ucap Dr. Nes. Istri Ben itu lalu menegaskan kalau ia bukan tipe orang yang suka berganti-ganti pasangan. Sesampainya di rumah, Christine kemudian membuat catatan visual lagi. Di situ ia menyemangati dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, ia harus berusaha mengingat semuanya. Malamnya, Christine bermimpi sedang berada di sebuah koridor hotel mendapati dirinya tengah terluka. Esoknya terlihat Dr. Nes sedang melakukan uji coba terhadap Christine. Nes menunjukkan beberapa foto dari masa lalu Christine. Sebuah foto perempuan bernama Claire membuat pergerakan saraf di otak Christine bergerak berbeda. Ketika di rumah, Christine pun bertanya tentang Claire kepada Ben. Menurut Ben, istrinya itu sudah beberapa kali bertanya soal Claire. Tak lama kemudian, Ben tampak memberikan beberapa foto Christine bersama Claire. Ben sengaja menyembunyikan dengan alasan tidak ingin membuat Christine bersedih. Selanjutnya terlihat Christine membuat catatan visual untuk hari itu dan menegaskan dirinya supaya tidak mudah mempercayai ucapan Ben. Christine juga menempel beberapa foto dirinya sedang bersama Claire agar Christine mudah mengetahui apa yang ia lakukan di hari sebelumnya. Christine kemudian mencoba mencari foto-fotonya di seluruh sudut rumah. Tanpa sengaja ia menemukan buku catatan Ben dan sebuah kunci di dalamnya. Akhirnya ia berhasil mendapatkan foto-foto itu kembali. Di salah satu foto yang Christine lihat, ia bisa mengingat sedikit tentang masa lalunya, di mana saat itu Claire mendatangi Christine yang sedang muntah di kamar mandi. Christine memberitahu sahabatnya tersebut jika ia sedang hamil. Lalu bergegas Christine memeriksa perutnya. Ada tanda stretch mark di sana yang menandakan bahwa ia benar-benar pernah hamil. Seketika Christine bisa mengingat beberapa kalimat dalam buku cerita yang sering ia bacakan untuk anaknya dulu. Ben kemudian memberitahu kalau anak mereka bernama Adam, dan Adam meninggal seminggu sebelum ulang tahunnya yang ke-9. Ben lalu menunjukkan foto-foto Adam. Ben sengaja menyembunyikan foto-foto itu agar Christine tidak menemukannya. Ben tidak ingin Christine bersedih. Selanjutnya terlihat Christine membuat catatan visual lagi hari itu. Saat itu Christine menjelaskan bahwa esok akan menjadi hari yang baru untuknya. Begitu pula esok lusa dan hari-hari seterusnya. Malamnya Christine kembali bermimpi ada seorang pria yang telah memukulinya di sebuah hotel. Christine pun terbangun di pagi hari dan mendapati dirinya kosong lagi. Selanjutnya terlihat Christine yang bertanya kepada Ben, apakah ia ibu yang baik bagi Adam? Ben menjawab bahwa Christine adalah ibu yang sangat bertanggung jawab terhadap putra mereka. Malamnya Christine lagi-lagi mengalami mimpi buruk di mana ia tampak sedang berada di sebuah hotel dan melihat Adam mendatanginya. Christine menemukan sebuah surat dari Adam yang bertuliskan nama seseorang yang bernama Mike. Ia juga mendapati seorang pria sedang menyerangnya.
Esoknya ketika Dr. Ness menjemput Christine, ia menyampaikan informasi baru, yaitu Ben telah memindahkan Christine dari rumah sakit jiwa ke rumah sakit perawatan biasa. Dan beberapa hari lalu, ketika Ness menjadwalkan kunjungannya ke rumah sakit tersebut, Ness mendapat kabar bahwa ada seseorang bernama Claire berusaha mencari Christine dan ia meninggalkan nomornya untuk dihubungi. Selain itu, pihak rumah sakit bertanya kabar Christine kepada Ness. Ness pun menceritakan semuanya, termasuk soal Christine yang kini tinggal bersama Ben. Pihak rumah sakit sangat terkejut karena setahu mereka, Ben telah menceraikan Christine 4 tahun lalu. Di hari berikutnya terlihat Christine yang menelpon Claire. Claire begitu senang saat mengetahui sahabat baiknya telah menghubunginya. Claire menceritakan bahwa ia berulang kali menulis surat ke rumah sakit tempat Christine dirawat, tapi rumah sakit selalu mengembalikan surat-surat itu. Mereka tidak tahu kemana Christine pergi, mereka hanya memberi alamat lama Christine. Akhirnya saat itu mereka sepakat membuat janji temu di sebuah taman. Banyak hal yang ingin Claire ceritakan, tapi saat itu Claire meminta Christine untuk tidak mengajak Ben. Claire sungguh tak menyangka bisa kembali bertemu dengan Christine. Claire lalu bercerita tentang masa kecil Adam yang begitu menggemaskan. Ia sering membantu menjaga Adam saat Ben dan Christine harus bekerja. Namun ketika itu, Claire mendapati Christine yang mulai berubah. Ia mencurigai Christine telah berselingkuh. Christine pun mengakuinya, tapi Christine tidak menyebut siapa nama pria itu. Ben sama sekali tidak tahu tentang perselingkuhan istrinya, hingga peristiwa ditemukannya Christine ketika itu membuat Claire mau tidak mau membuka tentang perselingkuhan Christine di depan Ben. Claire lalu melanjutkan bahwa saat itu adalah masa terberat bagi Ben, di mana ia harus mengasuh Adam sekaligus menghadapi kenyataan bila istrinya mengalami amnesia. Dan itu membuat Ben memilih menyerah dari kehidupan Christine. Claire kemudian memberikan sebuah surat yang dititipkan Ben sebelum Ben pergi meninggalkan Christine. Ben meminta Claire menyerahkan surat itu bila Christine sudah dalam kondisi cukup sehat. Dalam pertemuan itu, Claire juga mengakui sebuah kesalahan yang pernah ia lakukan bersama Ben, di mana saat ia menemani Ben melewati masa-masa sulitnya, mereka terbawa suasana dan akhirnya berhubungan intim. Semenjak itu, Claire memilih menjauh dari Ben dan Christine. Claire bertemu terakhir kali dengan Ben 4 tahun lalu saat Ben menyerahkan surat itu. Malam itu Christine melanjutkan membuat catatan visualnya lagi. Christine menyampaikan permintaan maafnya kepada Ben. Ia menyebut Ben sebagai malaikat pelindungnya. Tak ada lagi kecurigaan dan kebencian, yang ada hanyalah rasa cinta kepada Ben. Sepulangnya Ben dari bekerja, Christine kemudian memperlihatkan catatan visualnya kepada Ben. Ia juga berterus terang soal pertemuan rutinnya dengan Dr. Ness yang selama ini dilakukannya secara diam-diam. Dr. Ness lah yang memberikan kamera tersebut untuk membantu Christine memulihkan ingatannya. Namun tiba-tiba Ben justru menampar Christine, entah apa alasannya. Setelah melihat Ben keluar dari rumah, Christine lantas menghubungi Claire dan menceritakan kejadian tersebut. Tak berapa lama terlihat Claire yang kembali menghubungi Christine. Claire memberitahu bahwa ia baru saja menelpon Ben, dan yang mengejutkan adalah menurut pengakuan Ben, ia sudah 4 tahun tidak bertemu lagi dengan Christine. Tentu saja fakta itu membuat Christine merasa bingung. Lantas siapakah pria yang tinggal bersamanya yang juga mengaku sebagai Ben? Claire lalu meminta Christine untuk mendeskripsikan ciri-ciri Ben yang tinggal bersamanya. Akhirnya
Claire yakin bahwa seseorang yang selama 4 tahun ini tinggal bersama Christine bukanlah Ben. Claire kemudian menyuruh Christine segera keluar dari rumah itu. Claire meminta alamat rumah Christine. Ia akan segera menjemput sahabatnya itu. Namun Christine tak mampu mengingat alamat rumahnya tersebut. Christine terbangun seperti biasa. Ia kosong dan tak mengingat apapun. Ia melihat foto-fotonya bersama pria yang tadi tidur dengannya. Pria itu menyebut dirinya Ben yang berstatus sebagai suami Christine. Selepas Ben berangkat kerja, Christine menerima telepon dari Dr. Ness yang memintanya mengambil kamera yang ia sembunyikan di kotak sepatu. Christine menonton videonya satu persatu. Terlihat Christine yang mendapati memar di pipinya. Tak lama Ben menelponnya. Ben menyuruh Christine untuk segera berkemas karena hari itu mereka akan pergi berlibur untuk merayakan ulang tahun pernikahan. Singkat cerita, Ben dan Christine akhirnya sampai di sebuah hotel. Disitulah akhirnya tiba-tiba sepotong ingatan Christine kembali. Ia mampu mengenali siapa sesungguhnya pria yang sedang bersamanya saat itu. Pria bernama asli Mike yang tak lain adalah selingkuhan Christine itu mengatakan bila ia sudah lelah bersandiwara setiap hari selama 4 tahun. Mike tak ingin menjadi Ben lagi. Mike sengaja membawa Christine ke hotel yang sama, tempat terakhir pertemuan mereka dulu sebagai Christine dan Mike. Christine lagi-lagi mengingat sepotong kejadian malam dulu di mana Mike menyuruh Christine untuk menghubungi Ben dan berbicara jujur soal hubungan perselingkuhan mereka. Namun Christine menolak karena ia sangat menyayangi Adam. Tapi Mike terus mendesak Christine melakukannya hingga ia memukuli Christine berulang kali. Akhirnya Christine menyadari bahwa Mike lah yang melakukan ini semua sehingga menyebabkan ia mengalami amnesia. Mike membenturkan kepala Christine ke pintu karena terus memohon untuk pergi. Mike berucap mereka akan pergi bersama-sama atau tidak sama sekali. Mike lalu terlihat menghapus semua video-video catatan virtual Christine. Mike ingin Christine menjadi manusia yang baru dan melupakan kesedihan-kesedihan masa lalunya. Mike meminta Christine untuk melupakan Ben dan juga Adam. Lagi pula Adam sudah pasti tidak akan ingat lagi kepadamu, ucap Mike. Christine terkejut saat mengetahui bahwa Adam ternyata masih hidup. Ia pun tampak berusaha kabur dari Mike. Namun Mike terus memukuli Christine hingga sebuah pecahan botol minuman berhasil menjadi senjatanya untuk melumpuhkan Mike. Christine segera keluar dari kamar itu dan menekan tombol alarm bahaya yang ada di koridor. Di sebuah rumah sakit, Dr. Ness mendatangi Christine. Ia lalu memperkenalkan dirinya dan menjelaskan siapakah dia. Ness kemudian memberitahu bahwa Christine mengalami amnesia. Ness bertanya apakah Christine ingat tentang kejadian semalam. Namun tampaknya memori Christine benar-benar telah kosong pagi itu. Ness berusaha menjelaskan dengan singkat kalau Mike, pria yang menyebabkan semua ini, telah dihukum dengan hukuman penjara yang sangat lama, dan Claire, sahabat Christine, yang nantinya akan membawa Christine pulang dan merawatnya. Ness lalu memberitahu Christine, ada seorang pria yang ingin menemui Christine. Mungkin kau akan mengingatnya, ucap Ness. Ben, mantan suami Christine, muncul dan meminta maaf. Kalau saja aku tahu bahwa kau dalam bahaya, aku mungkin tak akan meninggalkanmu, ucap Ben. Ben lalu mengajak seorang anak laki-laki untuk menemui Christine yang tak lain adalah Adam yang kini telah tumbuh remaja. Dan ternyata Christine mampu mengingat anaknya tersebut.